kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khitan sunnatun lirrijal. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat yang sama-sama dirahmati Allah, Syekhul Bait beserta keluarga yang saya hormati, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis silaturahim, majelis zikir. Kita sudah sama-sama tadi membaca kalimat thayyibah, sholawat kepada Nabi. Habis sholawat, alhamdulillah keluar senekom. Ini udah, silakan dinikmatin, giliran Ustadz terbelakangan ya. Udah disiapin kan buat Ustadz? Udah disiapin? Alhamdulillah. Ustadz mah nggak ngarepin gak, yang penting pengertian ya. Iya, jamaah yang dimuliakan Allah, silakan sambil dinikmati Pak. Dinikmati, yang mau ngopi-ngopi. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita bersyukur? Karena memang kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Banyak saudara-saudara kita yang malam ini ada di rumah sakit. Kalau ada keluarga yang sakit, salah satu aja, maka ini semua jadi pikiran sama keluarga. Kalau anak sakit, orang tua pikiran. Orang tua sakit, anak-anak, keluarga pada pikiran. Maka jemaah rahimakumullah, nikmat sehat itu adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Nikmat panjang umur juga nikmat dari Allah. Nikmat kita silaturahim, kesempatan waktu seperti ini momen seperti ini jarang kita jumpai. Makanya alhamdulillah adanya kegiatan syukuran. Ini ajang silaturahim antar warga, antar kita, supaya kita lebih meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta, dan insya Allah mudah-mudahan bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Pak Dedi sudah melaksanakan tugas. Jadi yang namanya orang tua, kalau sudah punya anak yang mana anak ini berjalannya waktu sudah siap dikhitan, maka segera dikhitan. Jadi yang namanya khitan itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Dengan khitan itu maka jadi suci kulfahnya, zakarnya itu, karena dipotong. Jadi khitan itu bahasa Arab artinya memutus. Ya rahimakumullah, setiap kita manusia ini fitrahnya ada beberapa yang harus dipotong. Yang pertama adalah qat'us surah. Ya, pusar itu Pak, itu sunatullahnya bakal kudu dilepas, kudu dipotong. Kalau nggak dipotong tuh yang namanya tali pusar ribet hadirin. Apalagi sampai tua gitu kan, dia dipotong kemana-mana dibawa, ya kan? Jadi itu kudu dipotong, qat'us surah. Lalu yang kedua qat'ul kulfah, memotong daripada ujung
zakar kita itu namanya kulfah. Ya, nah itu yang mahir, yang ahli tukang khitan. Kalau dalam zaman dulu mah ya tukang dukun sunat ya. Jarang bengkongnya, jarang yang pakai laser tuh nggak ada zaman dulu mah. Adanya pisau yang gede tuh baru lihat udah keringat geromojos itu. 3 bulan. Udah begitu habis khitan nggak boleh kemana-mana, itu tuh pakai apa tuh? Batok ya. Iya, Kemana-mana, masya Allah. Udah begitu kadang-kala ada pantangan, jangan lewat ke sono, lewatin cabe, atau ntar bakal bengkak ya. Iya, katanya begitu karena mitos ya begitu. Padahal nggak ada. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya khitan ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW yang ada contoh dari Nabi Ibrahim. Jadi pertama jemaah rahimakumullah, perintah daripada syariat khitan itu Nabi Ibrahim. Bisa bayangin Nabi Ibrahim dulu khitan usia 80 tahun Pak ya, 80 tahun ngebayangin Pak. Allahu Akbar ya kan. Udah begitu main ini sistemnya apa namanya, undian. Jadi siapa yang siap jemaah rahimakumullah ayo dihitan duluan kata Nabi Ibrahim. Masya Allah, bisa bayangin Pak, itu kalau seandainya keluar namanya si Fulan, lihat apa namanya bil qudum itu artinya apa, kapak gitu ya. Jadi belum ada pisau, adanya kapak. Bayangin nanti gimana nggak pingsan. Tapi karena memang itu perintah Allah, Nabi Ibrahim demi cintanya kepada Allah ya siap, sami'na wa ta'na. Jadi syariat pertama kali khitan adalah Nabi kita ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, lalu diikutilah oleh Nabi Muhammad dan kita semua sebagai pengikutnya umat Nabi Muhammad. Kalau sudah siap, kalau melihat dari fikih itu usia 7 hari dari kelahiran Pak. Jadi 7 hari dari kelahiran dikhitan, diberi nama, lalu diakikahkan, dicukur rambutnya, digeramin tuh rambutnya, ditimbang. Ya berapa gram gitu kan. Kalau yang klimis botak menteng Pak, nggak gede. Nah kayak yang rambutnya kayak Ahmad Albar, iya kan, yang apa namanya kribo, nah, itu berapa gram itu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, nah, itu rangkaiannya sunnahnya ketika 7 hari dari kelahiran itu segera dikhitan, diberi nama, lalu diakikahkan. Nah itu ya rangkaiannya. Kalau enggak hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 hadisnya seperti itu. Cuman umumnya ya kita nih di saat kesanggupan anak Pak, jarang kita temui bayi 7 hari dikhitan ya. Tapi kalau kita jumpai, mohon maaf, orang-orang Sunda mah Pak, ya masih kecil-kecil orang Sunda. Kalau teman saya mohon maaf kong, orang Jawa usia lulus SMA kong dikhitan, coba bayangin ya lulus SMA ya, karena saking takutnya tuh Pak, dia nggak khitan-khitan. Akhirnya karena memang sudah kewajiban itu ya, maka ya harus dihitan juga gitu ya, karena untuk keamanan. Jadi jamaah rahimakumullah, khitan dari segi ya fikih juga itu supaya sempurna ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping orang yang sudah khitan itu akan cepat pertumbuhannya. Juga orang yang khitan jamaah rahimakumullah sudah menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dapat pahala. Jadi makanya kita orang tua nih, kalau anak kita minta dia khitan, udah nggak usah ya bingung-bingung, bismillah bawa ke dokter dikhitan. Mengenai tentang ya syukuran mah ya ala kadarnya aja ya, ala kadarnya gitu. Yang penting anak kita diikutin untuk dikhitan, itu kewajiban orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup anak kita dikhitan. Ada kewajiban berikutnya, yang namanya anak itu kan amanah, titipan dari Allah. Dan investasi kita yang berharga dalam kehidupan dunia ini adalah anak Pak. Ya, jadi semakin banyak anak sebenarnya banyak yang ngedoain. Banyak rezeki Pak Ji. Banyak rezeki juga. Makanya Mas masih produktif, lanjutkan Mas. Ya, minimal selosin. Selosin. Olahnya buyang. Gak usah dibikin puyang ya, pokoknya bismillah karena Allah. Sebab setiap anak itu bawa rezeki Mas, bawa rezeki. Ya coba ya, kalau nggak percaya Bapak, dulu waktu kita pengantin baru nih berdua, rezekinya ya berdua.
Tambah anak satu yang tadinya nggak kuat beli motor Pak, karena ada anak kan kudu ada kendaraan nih. Alhamdulillah walaupun ngutang, ya, walaupun ngutang nggak masalah. Yang penting judulnya punya motor dan nanti lunas Pak. Karena ada rezekinya anak. Dulu ada cerita Pak, ini mohon maaf, karena emang subur ya. Istrinya alhamdulillah memang dalam hadisnya begitu. Carilah istri, calon istri yang mohon maaf nih ya, yang subur Pak. Tanda-tandanya orang subur itu mohon maaf ini mah bahasanya agak jorok nih. Pantatnya gede. Tuh, orang subur tuh begitu, Pak. Begitu. Jadi jemaah rahimakumullah, carilah calon istri yang pantatnya gede. Allahu Akbar. Itu tanda kesuburan wanita, Pak. Jadi nggak usah disetop. Udah pokoknya terus aja. Emang rasain waktu kecil Bang Dedi. Waktu kecil Masya Allah, Allahu Akbar. Anak kecil-kecil saya ngerasain deh. Anak saya 3 tuh nggak jauh setahun Pak. Ngalamin naik motor, hadirin mau nanjak nggak kuat. Karena saking kondisi motor. Ya udah alhamdulillah dinikmatin aja. Jadi ada cerita nih, punya anak jamaah rahimakumullah. Anaknya 7 Bang. Anak 7 alhamdulillah waktu kecil-kecil memang repot banget. Giliran alhamdulillah anaknya udah pada gede, pada rumah tangga, pada merantau. Giliran lebaran Kong, yang 7 tadi pada pulang nengokin ma bapaknya. Namanya udah pada sukses. Bayangin satu orang pada ngasih duit 3 juta kali 7 Kong. Ya banyak banget 21. Itu ibunya nangis di kamar. Ya Allah, kecewa banget anak saya 7, kenapa enggak 80? 80 mah repot terusannya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Mas Dedi sudah melaksanakan kewajibannya mengkhitankan putranya. Tidak cukup di situ, didik anak kita. Kalau punya rezeki sekolahin anak kita. Biar tinggi. Biarin orang tua kita lulusan SR, SD ibaratnya, tapi anak kita minimal ngikutin perkembangan zaman. Sarjana darat SD. Sekarang mohon maaf Pak, S1 tuh Masya Allah banyak banget. Ya, sekarang kepala sekolah kudu S2 Pak. Iya, Allahu Akbar. Tapi yang paling utama nih ya, saya mau ngingetin aja nih sama bapak-bapak. Kalau anak kita pengen manfaat, di pesantrenin Pak. Kalau nggak kerja di kantor, minimal mimpin tahlil. Orang mimpin tahlil nggak, mohon maaf, nggak mungkin pulang-pulang lengo gitu kan ya. Nggak ngarepin nih Mas Dedi, enggak nih, enggak ya. Mesti ada. Apalagi yang mimpin mohon maaf ya, biasanya beda sama jamaah. Biasanya itu mah di sono-sono, saya mah cerita tuh di sono-sono. Jadi jamaah rahimakumullah, paling tidak minimal anak kita diajarin Al-Quran, anak kita bisa ngaji. Insya Allah jamaah rahimakumullah tuh nanti anak kalau ada di masyarakat, apalagi bisa mimpin tahlil, mimpin marhabanan, berarti punya modal ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Silakan anak kita merantau dimanapun, kalau punya ilmu tidak akan susah hidupnya. Makanya warisan yang paling berharga orang tua kepada anak ilmu. Nah sekarang nih kita mohon maaf, peras keringat banting tulang, pagi nyari rezeki hadirin. Dapat rezeki buat nyekolahin bocah, Masya Allah. Biar kita mah diirit-irit lebaran, biarin gak pakai baju bagus. Yang penting kita anaknya bisa bayar SPP. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekolahin anak kita. Jangan khawatir anak kita ada rezekinya. Yang penting imbangi dengan ikhtiar dan doa. Mohon maaf, kalau kita hanya ngandelin doa salah. Kalau gak ikhtiar, ngandelin ikhtiar tanpa doa juga salah. Dua-duanya harus seimbang. Ikhtiar kita secara duniawi, begitupun doa secara ukhrawi. Kaitan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin banyak kita minta kepada Allah. Enggak mungkin Allah tidak menjawab permohonan kita. Oleh karenanya mudah-mudahan mari kita senantiasa untuk menjadi orang tua yang baik. Jangan pernah kita bermimpi menjadi anak-anak kita, generasi kita menjadi anak-anak yang baik kalau orang tuanya tidak belajar menjadi orang yang baik. Tidak ada kata terlambat. Terus kita mujahadah menjadi orang yang baik. Mulai dari diri kita,
Tentunya ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting syukur itu adalah direalisasikan dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mas Edi beserta keluarga dan keluarga besar senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunannya diberikan anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallam, khususan almarhum min ahli bait al-maghfirah, khususan almarhum min ahli al-hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim warhamhum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum ghufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsina bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah qadiyal hajat, kafiyal muhimmat, dafiyal baliyat, rafi'ad darajat, syafiyal amrad, ya mujibud da'wat, ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Da'um bi subhanaka Allahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.